Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah yang mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan menjadi rangkaian kehidupan kita dalam 24 jam dapat membantu kita melewati segala macam kesusahan-kesusahan, dapat membantu kita melewati segala macam rintangan-rintangan yang itu semua ada dan terjadi, yang menjadi sunnatullah dalam kehidupan manusia. Para jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, dalam diri manusia ada satu hal yang menjadi tolak ukur baik buruknya satu manusia, yang menjadi barometer sehat atau sakitnya sebuah diri manusia. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari, bahkan ulama-ulama setelah beliau jauh-jauh hari selalu memperingatkan tentang hal ini, selalu mengatakan bahwasannya satu hal itu penting, dan ketika satu yang penting ini terganggu maka seluruhnya akan terganggu. Satu hal ini merupakan bagian yang sangat vital, maka ketika bagian vital itu terkena penyakit maka seluruhnya akan terkena imbasnya, akan menimbulkan efek dari penyakit tersebut. Inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Dan ini sering kita dengar. Lantas karena keseringannya kita dengar ini, kadang-kadang membuat kita terlewatkan untuk memperhatikan satu hal ini. Banyak kejadian-kejadian, banyak hal-hal yang ada di sekitar kita itu sangat berkaitan dengan satu hal ini, sangat berkaitan dengan hati yang seharusnya yang memang kita jaga dari awal. Kita sholat, kita melakukan ibadah apapun, itu bergantung apa yang ada di dalam hati kita. Kalau misalnya sholat kita ingin dilihat, zakat kita ingin diperhatikan, baca Quran kita ingin didengar, nah itu bergantung daripada hati kita. Bahkan hubungan sesama manusia pun bergantung daripada hati kita. Baik buruknya hubungan sesama manusia bergantung daripada hati. Karena apa? Di dalam hati itu menyimpan maksud dan tujuan. Kalau di dalam ibadah saja, Imam Ibnul Laits itu memperingatkan kita melalui ayat Allah, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid.
Imam Ibnu Lais itu menafsirkan ayat ini bahwasannya ketika kita melakukan amalan-amalan, ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas apapun itu, ketika tidak diisi satu hal tersebut, yaitu hati tersebut dengan apa? Dengan pengharapan ridha Allah, atau dengan kata lain diisi dengan keikhlasan murni karena Allah, akan berbuah memang perbuatan kita, tetapi apa? Hasil yang kita dapat tidak akan maksimal. Sholat tanpa mengharap ridha Allah ya mungkin sah, tapi apa? Maksimal tidak, belum tentu. Bahkan bicara tentang keduniaan sekalipun, kita misalnya mencalonkan misalnya jadi legislatif atau pemimpin daerah atau apapun itu, tanpa ada isi di dalam hati kita atau keikhlasan dalam hati kita, tidak akan mencapai satu hal yang maksimal. Makanya sangat penting sekali diperhatikan apa yang ada di hati kita, bagaimana hati kita. Cuman kayak kadang-kadang kembali lagi, namanya kita manusia, tempatnya salah, khilaf, lupa, semuanya sudah seperti itu. Karena memang diciptakannya seperti itu. Setiap manusia itu memiliki kesalahan dan dosa. Kullu bani Adam khotta'un. Pasti salah, pasti berdosa. Tapi bagaimana menyikapi dosa tersebut agar apa? Tidak membuat rusak hati kita, tidak menutupi hati kita. Ketika hati sudah tertutup, rusak, atau bahkan sudah tidak tertolong lagi, maka hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk itu akan sulit dibedakan. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Di dalam Quran itu banyak gambaran-gambaran, kisah-kisah, perumpamaan-perumpamaan, mana yang baik, mana yang buruk. Bahkan dikatakan bahwasannya Quran itu memang merupakan petunjuk bagi kita. Tapi bagaimana Quran itu bisa menjadi petunjuk, bisa melihat kita dengan Quran itu mana yang baik, mana yang buruk, kalau apa? Qulubin aqfaluha, hati kita itu terkunci. Ada yang mengunci. Apa yang mengunci? Ya dosa-dosa yang telah kita lakukan, sedikit demi sedikit menutupi hati kita. Balrona ala qulubihim, ada yang menutup, menyelimuti hati kita. Dan ketika hati kita terselimuti oleh dosa, di ujung penyakit hati kita itu, hati kita menjadi buta. Hati kita susah untuk digunakan untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Dan kadang hal-hal yang simple yang ada di sekitar kita itu terkadang yang membuat hati kita ini terbutakan, hati kita ini tertutup. Kalau Imam Ibn Athaillah Sakandari itu membahasakan bagaimana hati kita ini bisa tertutup, salah satu indikasinya itu adalah ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tolaba minka dalilun ala intimasil basirah minka. Salah satu indikasi yang membuat hati kita tertutup itu apa? Kita sibuk mengurusi hal yang memang sudah ditakdirkan, hal yang memang sudah diatur oleh Allah. Allah sudah mengatur segala macam hal yang memang pasti itu didapat, pasti kita dapat dari Allah. Sedikit banyak, baik buruk, itu pasti dapat dari Allah. Tapi kita sibuk dengan itu. Contohnya rizki, jodoh, itu kan sesuatu hal yang pasti sudah diatur sama Allah. Tetapi apa? Kehidupan kita 24 jam sibuk mengurus itu saja. Akhirnya apa? Hati kita sedikit demi sedikit
terkikis. Ditambah lagi taksiruka fima talaba minka. Ketika Allah meminta sesuatu dari kita, kita malas-malasan, kita enggan memenuhi permintaan dari Allah. Salat tiang agama betul-betul terpenuhi tidak? Salat itu kita jadikan tiang agama. Kalau kita bikin rumah, bapak-bapak, bikin bangunan, pasti yang kita perhatikan itu pondasinya. Tanah rawa, tanah keras, yang pasti kita perhatikan itu pondasi. Bahkan bisa dibilang sebagian besar biaya ketika membangun satu bangunan itu bisa habis di pondasi. Nah, jauh-jauh hari sudah kita diperingatkan bahwasannya sholat itu bisa menjadi pondasi. Salah satu pondasi dalam Islam yaitu sholat. Yang jadi pertanyaannya, apakah kita terperhatikan sholat kita atau cuma sekedar menggugurkan kewajiban? Nah, itu juga penting kita perhatikan. Jangan sampai apa yang sudah dijamin oleh Allah kita sibuk mengurusi, tetapi apa yang diminta oleh Allah kita malas-malasan, enggan untuk mengurusi itu. Akhir dari itu semua apa? Intimasil basiroh minna. Akhir dari itu semua adalah terkikisnya hati nurani kita. Gampangnya hati nurani itu satu hal yang bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Ketika sudah tidak bisa lagi memilih atau melihat mana yang baik, mana yang buruk, itu perlu dipertanyakan. Mungkin saja hati nurani kita sudah terkikis oleh kelakuan kita, oleh perbuatan kita. Makanya sangat penting hati ini simple sekali, satu kata yang sangat kecil sekali, tetapi berdampak sangat fatal sekali. Dan lagi ada hal lagi yang membuat hati kita mati, itu biasa. Hati kita tidak dapat melihat mana yang baik, mana yang buruk. Biasanya itu kita lakukan, ciri-cirinya itu, salah satu indikatornya itu kita ketika melakukan dosa itu, kita tidak gelisah dengan perlakuan dosa yang telah kita lakukan. Nggak ada gelisah-gelisahnya ketika melakukan dosa. Ditambah lagi ketika kita meninggalkan ketaatan yang biasa kita lakukan, kita tidak ada rasa sedih. Kita kelewatan melakukan ibadah, rasanya biasa saja, tidak ada rasa sedih. Di dalam hikam itu kan dikatakan itu, dan ini masyhur di antara para ulama itu, khususnya di pesantren-pesantren itu, adamul husni, hilangnya rasa sedih itu diakibatkan apa? Diakibatkan ketika kita meninggalkan ketaatan itu tidak ada rasa sedih. Gak ada rasa sedih sekali ketika meninggalkan ketaatan. Yang kedua itu tarkun nadam, meninggalkan apa? Rasa penyesalan. Ketika melakukan dosa tidak ada rasa penyesalan di situ. Dan itu dua hal tersebut ketika ada di dalam hati kita, siap-siap kita harus perhatikan. Kita harus introspeksi. Kita harus cepat cari obatnya. Agar apa? Hati kita kembali bersih. Jangan sampai satu penyakit itu kita biarkan malah menjadi penyakit yang lain, malah menimbulkan kesakitan yang lain, yang akhirnya sama sekali mengunci hati kita. Ketika hati sudah terkunci itu, rona ala qulubihim itu, ketika gambaran hati sudah terselimuti dengan dosa, kebaikan tidak akan bisa masuk, keburukan tidak akan bisa keluar.
Ketika itu sudah ada dalam diri kita, sudah kita lakukan, hati kita mati, kejahatan terus kita lakukan, dosa-dosa yang sadar maupun tidak terus kita lakukan. Jangan sampai nanti kita menyesal. Dan yang terakhir yang perlu kita perhatikan untuk mengetahui hati kita ini baik, buruk atau tidak, sehat, sakit atau tidak, yang perlu kita rasa itu adalah ketika kita mendengarkan satu peringatan, ketika kita mendengarkan satu pembahasan tentang agama, bagaimana reaksi hati kita, nyaman atau tidak. Ketika kita mendengar nasihat agama, senang atau tidak. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai ketika kita mendengar nasihat, ketika kita mendengar peringatan, ketika kita mendapatkan peringatan-peringatan baik melalui Al-Quran, hadis ataupun apapun itu yang mengantar kita kepada kebaikan, kita merasa biasa saja hati kita. Apalagi kalau cenderung tidak suka, itu nauzubillah. Ketika kita mendapatkan peringatan, mendapatkan nasihat, cenderung tidak suka dengan nasihat dan peringatan tersebut, itu perlu dicek hati kita, sakit atau sehat, bersih atau kotor, baik atau buruk, itu perlu diperhatikan. Kembali lagi bahwasannya hati kita ini menjadi timbangan. Baik buruknya segala macam sesuatu bergantung pada hati. Jangan sampai kita di akhir nanti kita menyesal. Kalau sudah menyesal itu repot sudah. Apalagi menyesalnya kalau sudah di akhirat. Kan banyak di Al-Quran itu bapak-bapak ya, digambarkan penyesalan-penyesalan orang-orang yang sudah melakukan keburukan di dunia, nanti di akhirat baru menyesal. Kalau tidak salah itu, kalau salah mohon dikoreksi ayatnya. Alam taro ilal ladina mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Ketika mereka mujrim ini pendosa. Nah, pendosa tersebut ketika berada di akhirat di hadapan Allah, nakisu ru'usihim, tertunduk. Karena Pak sudah melihat mana yang baik, mana yang buruk. Ketika di akhirat nanti kita udah pasti melihat mana yang baik, mana yang buruk, sudah pasti paham. Nakisurusim, tertunduk mereka. Abasarna wa sami'na, kami melihat ya Allah, kami mendengar ya Allah. Hasilnya Pak mengemis mereka di situ. Farji'na, kembalikan kami ke dunia. Na'mal solihan, maka ketika engkau kembalikan kami ke dunia, maka kami akan berbuat soleh. Na'mal solihan. Nah, jangan sampai itu semua terjadi sama kita. Dan mudah-mudahan ketika kita di dunia dapat melaksanakan segala macam apa saja yang diperintahkan oleh Allah, diminta oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah, dan ditambah lagi kebersihan hati kita selalu terjaga. Dan mudah-mudahan kita di akhirat nanti dapat berkumpul di surganya Allah, dapat berkumpul dalam kebaikan-kebaikan yang ada, dapat berkumpul dalam segala macam aktivitas-aktivitas baik di dunia maupun di akhirat, dan semuanya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah dan khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.